Baik, Live dengan siapa nih? Heranov. halo Mas Yuda, Heranov, gimana? Ada Mas Yudi tanggapan dari DPR? di DPP Golkar Slipi. Oh, gimana dari Bapak Setnov yang sudah salaman Ya, waktu itu? ada di samping kita. Oke, Bang Setnov. Donald Trump baru saja memberikan pidatonya setelah unggul dari pesaingnya Hillary Clinton dan bagaimana reaksi dari wakil-wakil rakyat kita seputar pemilihan Presiden Amerika Serikat ini. Heranov Albasir saat ini ada di kantor DPP Golkar di kawasan Selipi, Jakarta. Ranov, bagaimana dengan reaksi dari para wakil kita terhadap kemenangan Donald Trump pada Selasa waktu setempat? Iya, setelah tadi kita simak pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan secara resmi tidak mempermasalahkan siapapun yang akan terpilih menjadi Presiden baru Amerika Serikat, tidak ada pengaruhnya bagi Indonesia, tidak ada perubahan. Tetap Indonesia menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Namun, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan, Yuda, bahwa adanya stabilitas politik dan keamanan dunia ini terpengaruh jika Donald Trump terpilih menjadi presiden baru Amerika Serikat, terutama dalam neraca perdagangan. Perdagangan akan mengalami dampak khususnya bagi Indonesia karena Trump lebih mengutamakan perdagangan di dalam negeri. Tentunya kita tertarik jika menyimak bagaimana respon dari wakil rakyat, terutama dari petinggi partai politik. Saya langsung mengajak pemirsa di rumah dan Anda berbincang langsung dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya, Partai Golkar, ada Pak Setia Novanto di sini. Selamat sore Pak Setia Novanto, yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar. Pak Setnov, apakah ini menjadi sinyal positif bagi Indonesia, terutama Bapak yang kita tahu dekat dengan Pak Trump, yang saat ini sudah terpilih menjadi Presiden baru Amerika Serikat. Bagaimana nantinya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat? Apakah Bapak akan menjadi delegasi untuk penghubung khususnya bagi perekonomian dan investasi, Pak? Ya, pertama saya mengucapkan syukur kepada Donald Trump yang menjadi presiden yang ke-45 di Amerika Serikat. Tentu dengan terpilihnya Donald Trump selaku presiden, ini memberikan angin yang segar. Karena Donald Trump adalah seorang pengusaha yang selalu memikirkan masalah investasi dan juga ekonomi. Apa yang sudah dilakukan, keinginan Donald Trump untuk melakukan investasi di Indonesia, di mana pada saat saya bertemu menyampaikan betul-betul bagaimana keinginan beliau untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam investasi-investasi, karena Indonesia merupakan suatu negara yang besar, negara Islam yang terbesar. Ini yang disampaikan oleh beliau, sehingga dia ingin sekali kerjasama ini betul-betul bisa berikan arti yang sangat besar bagi Indonesia. Tentu dengan terpilihnya ini, saya yakin apa yang menjadi keinginan beliau bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, karena Indonesia menurut beliau adalah merupakan negara yang strategis dan juga merupakan negara Asia yang terbesar, sehingga banyak hal-hal yang bisa dikerjasamakan, baik di bidang keamanan, bidang ekonomi, di bidang kemaritiman. Inilah tentu yang mendapat angin segar bagi Indonesia. Ya. Bagaimana Pak Setia Novanto memandang kebijakan publik yang akan diterapkan oleh Pak Donald Trump nantinya? Ini banyak kritikan dari para pakar nih Pak, terutama dalam hal akses pasar ke Asia Tenggara merenggang jika Trump menjadi presiden, kemudian anti imigran. Kalau Pak Novanto memandang seperti apa? Saya rasa tidak terjadi demikian, karena Donald Trump mempunyai visi komitmen yang jelas. Karena di dalam hal apa-apa yang dibicarakan, apa-apa yang dilakukan, selaku melakukan hal-hal yang jelas. Karena background dari pengusaha ini mempunyai komitmen yang sangat tinggi, dan saya lihat
tentu hubungan Indonesia dengan Amerika ini tentu akan semakin membaik. Karena Indonesia juga butuh partner-partner, bukan hanya negara Cina, bukan hanya negara Jepang, tapi juga Amerika. Dan ini tentu harapan saya bisa kita lakukan hal-hal yang terbaik di masa depan daripada negara Indonesia. Kalau mendengar pernyataan Pak Yusuf Kalla tadi, Pak Novanto, ini kan perdagangan Amerika Serikat ini lebih diutamakan di dalam negeri maksudnya oleh Pak Donald Trump nantinya, presiden terbaru terpilih, daripada nantinya perdagangan antar negara di dunia khususnya Indonesia. Ini kan berpengaruh sekali, Pak. Ya tentu saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Namun perlu dipertimbangkan bahwa cita-cita Donald Trump pada saat saya melakukan pertemuan-pertemuan dengan beliau, dan ini pasti akan terwujud, bahwa beliau betul-betul memperhatikan. Tentu di dalam menjadi presiden yang baru akan melihat secara internal di dalam internal negara itu. Tetapi juga tidak lupa bahwa Amerika sangat membutuhkan untuk kerjasama dengan negara lain. Apalagi Indonesia yang sangat menjanjikan. Bahkan Donald Trump sudah mengirimkan berkali-kali mengenai direktur-direkturnya, tenaga ahlinya mempelajari segala aspek mengenai Indonesia. Ini yang sangat menarik dan saya yakin ini akan dilakukan sebaik-baiknya. Nah, inilah kesempatan juga kita akan terus kita memperbaiki dan kita terus menjajaki program-program kerjasama dengan Amerika ini. Kita tahu Bapak pernah bertemu dengan Donald Trump, kemudian apakah sudah ada komunikasi ucapan selamat kepada Donald Trump, Pak, saat ini dilakukan, atau apakah ada kunjungan berikutnya nanti, Pak, ke Amerika Serikat? Ya tentu kunjungan ini kita lakukan karena hubungan antara negara dengan negara, hubungan diplomat ini saya yakin Presiden juga tentu sangat mempunyai hubungan yang gampang sekali berhubungan dengan negara-negara lain. Tentu kita sebagai hubungan ini bukan hanya diplomatik aja, tetapi juga antara masyarakat dengan masyarakat, antara partai dengan negara, itu tentu kita akan lakukan. Tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melakukan hal yang terbaik buat bangsa Indonesia. Bapak sependapat dengan pernyataan banyak pakar, Pak, ini menyatakan bahwa tidak terpengaruh politik luar negeri jika siapapun akan terpilih sebagai presiden baru Amerika Serikat. Menurut Bapak sejauh ini politik luar negeri kita dengan Amerika Serikat seperti apa, Pak? Ya, kita lihat bahwa Presiden sudah beberapa kali ke Amerika ya, dan Presiden Pak Jokowi juga sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan teknik pasar, untuk melakukan juga beberapa terobosan di Amerika. Ini sangat menggembirakan dan saya yakin apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada waktu itu ini akan memberikan hubungan-hubungan yang sangat strategis dan akan makin baik. Karena kita mengetahui bahwa visi daripada Pak Jokowi ini sangat memberikan antri yang besar bagi kepentingan politik luar negeri dan perdagangan luar negeri. Ini visi sama dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump. Jadi pasti ini hubungan ini akan semakin erat, semakin baik, dan chemistry-nya ini, nafasnya antara Presiden Indonesia Pak Jokowi dengan Donald Trump, saya yakin ini sangat baik sekali. Ada juga pandangan seperti ini, Pak. Jika Trump terpilih sebagai presiden baru Amerika Serikat, ini juga akan membuat positif bagi kemitraan strategis dalam pengaruh dan kekuatan Tiongkok ke Asia dan Asia Tenggara. Kalau Pak Nov memandang seperti apa? Ya tentu masalah kita dengan Tiongkok tetap yang berkaitan dengan jalur sutranya, bahwa antara Asia, Cina, Eropa dan juga Afrika ini tentu visi mengenai jalur sutra yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan maritim, pembangunan pertanian, ini sudah. Tapi juga jangan lupa bahwa Amerika perlu sekali dengan Indonesia.
Di dalam hal investasi-investasi, perusahaan-perusahaan Amerika juga sudah banyak sekali di Indonesia. Dan ini tentu juga Indonesia perlu juga melakukan adanya suatu kerjasama yang berkaitan dengan pertahanan, pembangunan, yang dimana Amerika mempunyai suatu teknologi, tetapi membutuhkan adanya suatu bahan-bahan yang ada dari Indonesia. Kerjasama ini saya bisa link and match betul-betul dengan Amerika. Juga masalah-masalah bahan-bahan yang berkaitan dengan Amerika sedang mengembangkan masalah tenaga nuklir untuk pengembangan teknologi. Bahannya banyak di Indonesia, uranium ada di Indonesia. Ini saya yakin akan makin berkembang dan makin baik. Belum lagi investasi lain. Jadi ini tentu bisa memberikan suatu gambaran yang sangat positif. Tapi ada kritikan, satu hal terakhir Pak, ada kritikan juga bahwa ada penanaman modal yang akan dikaji ulang oleh Trump bagi perusahaan Amerika yang berada di negara Asia yang mempunyai upah buruh minimum, termasuk Indonesia. Itu seperti apa? Ya, ini tentu Donald Trump dengan menjadi presiden, pasti Donald Trump mengevaluasi apa yang menjadi kekuatan kerjasama termasuk Indonesia. Nah, ini tentu hal ini pasti akan memberikan suatu gambaran yang sangat positif, yang sangat baik, karena Donald Trump sudah melakukan langkah-langkah investasi pertama kali dengan saudara Haritanu. Ini sudah dilakukan sejak awal. Jadi ini tentu mengenai suatu program-program dan juga masalah tata ruang, itu Donald Trump sudah sampai mempelajari bagaimana situasi-situasi mulai keamanan, masalah mengenai perekonomian, masalah pertanian, itu banyak sekali yang sudah disampaikan begitu detailnya mengenai Indonesia. Saya yakin ini pasti akan semakin baik. Baik, terima kasih atas responnya Pak Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar, Pak Setia Novanto, atas waktunya dengan CNN Indonesia. Demikian tanggapan dari Wakil Rakyat dan juga merupakan petinggi partai politik Yuda terkait dengan terpilihnya atau mendapatkan suara terbanyak di Pilpres Amerika Serikat Electoral Vote Donald Trump. Kita kembali ke Anda. Ya, terima kasih Heranov Albasir melaporkan langsung dari kantor DPP Golkar kawasan Selipi, Jakarta.